Halo guys, jumpa lagi dengan saya di Starike Video Prison. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kali ini kita akan review iPhone 7. Ini dia, iPhone 7. iPhone 7 ini kita beli dengan harga Rp1.515.000 dan itu belum ongkir. Dan ongkirnya itu sebesar kalau nggak salah Rp46.000 dengan pengiriman same day. Oke, ini adalah iPhone 7. Apakah masih worth it? Dan iPhone 7 yang kita dapatkan adalah penyimpanan 128 GB. Dan ini adalah ex Hungaria Eropa. Jadi ini bisa dibilang adalah HP luar negeri. Dan iPhone 7 ini memiliki kamera belakang sebesar 12 megapiksel dengan aperture 1.8 dan ada dual LED flash dan ada mikrofon di sininya. Di sini ada logo Apple. Di sini antenanya cukup rapi. iPhone 7 ini adalah pencetus, ya ibaratnya revolusioner waktu itu, adalah tanpa audio jack 3,5 mm. Oke, fokus. Oke, iPhone 7 ini tidak memiliki audio jack 3,5 mm dan di sini ada USB Lightning. Di sini ada speaker ya. Speakernya tuh di sebelah kanannya dan kirinya itu adalah mikrofon. Di sini ada SIM tray dan di sini ada tombol power. Di sini ada garis antena yang sudah rapi ya, tidak seperti iPhone 6s. Di sini juga ada tombol volume up and down. Di sini ada untuk silent. Dan di depannya terdapat, oke, nih kita fokuskan. Oke, kameranya terdapat sebesar 7 megapiksel dengan bukan f2.2 dan di sini ada earpiece, di sini ada sensor cahaya, di sini ada home button. Home buttonnya itu ada juga revolusioner karena tidak menggunakan pencet lagi, melainkan menggunakan Taptic Engine. Jadi kita tanpa menyentuhnya, tanpa menekannya dalam, jadi bersifat getaran doang. Bisa dibilang adalah palsu dan masih mendukung teknologi Touch ID. Oke, nih ini adalah iPhone 7 dan iPhone 7 ini modelnya masih diterapkan pada iPhone SE 2020, tapi bedanya ini menggunakan aluminium. Aluminiumnya ini aluminium seri 7000 yang lebih tahan daripada 6s, jadi tidak mudah bengkok. Dulu kan ada isu iPhone itu mudah bengkok. Oke, mari kita jajal iPhone. Adalah seri iPhone yang kita beli adalah versi perangkat lunaknya tuh iOS 15.31 dan modelnya iPhone 7 dan ini versi Eropa Hungaria yang sudah saya sebutkan dan nomor serinya seperti ini, berarti ini M itu iPhone dari baru. Oke, mari kita cek penyimpanan iPhone-nya biar kalian percaya ini adalah versi 128 GB. Oke, nih. Oke, versi 128 GB. Oke, sekarang ke spesifikasi dari baterai health-nya. Baterai health-nya yang kita dapatkan adalah sebesar 75%, yaitu service ya. Oke, selanjutnya ke fitur-fitur apa saja yang terdapat di kamera iPhone 7, dan ini format rekaman kamera belakangnya yaitu dari HD 720p 30 fps sampai 4K 30 fps ya, seperti ini. Bayangkan udah berumur berapa tahun udah terdapat fitur 4K, dan fitur 4K-nya saya sudah tes ya. Oke, kita ke slow motionnya sama seperti iPhone ya. Saya pernah menguji iPhone XR, XS dan full slow motionnya sama seperti ini. HD 1080p pada 120 fps, HD 720p pada 240 fps. iPhone 7 ini juga dilengkapi dengan fitur NFC dan HP ini masih aktif ya fitur NFC-nya walaupun kita beli dengan harga Rp1.564.000. Kenapa jadi Rp1.564.000? Karena kita mendapat potongan Rp100.000 dari penjualnya. Oke, kita tes iPhone 7 ini untuk main Instagram. Oke, masih lancar ya, masih asik lah untuk Instagraman.
masih asik lah. Oke, mari kita tes dari kamera iPhone 7. Kamera depannya seperti ini hasilnya. Berikut adalah rekaman kamera depan iPhone 7 video. Dan ini saat jalan biasa. Hasilnya bagaimana, masihkah worth it iPhone 7 di tahun 2022? Kamera belakangnya seperti ini hasilnya. Oke, kita tes kamera iPhone 7 ini. Saya melakukan pengetesan dengan melakukan foto. Fotonya itu di kondisi cahaya yang terang dan cahaya minim. Rekaman iPhone 7 HD 1080p 30 fps saat jalan biasa. Rekaman kamera iPhone 7 1080p 60 fps dan jalan biasa. Rekaman iPhone 7 4K 30 fps saat jalan biasa. Ini adalah tampilan layar dari iPhone 7. Tipe layar iPhone 7 ini Retina IPS LCD dengan 625 nits dan ukuran layarnya 4,7 inch. Resolusi layarnya 750 x 133 4 pixel dengan kerapatan 326 ppi dan proteksi layarnya Ion Strength Glass oleh Phobic Coating White Color. Dan bagaimana tampilan dari layar iPhone 7 ini menurut kalian? Apakah masih enak untuk dilihat? Oke, mari kita uji dari audio iPhone 7. iPhone 7 sudah mendukung audio stereo, jadi audio yang keluar dari sini dan dari earpiece-nya. Seperti ini dia kualitas audio iPhone 7. Oke, kita lanjut ke permainan. Oke guys, mari kita tes iPhone 7 ini yang memiliki chipset A10 Fusion. Kuatkah bermain game? Oke, mari kita main game dan kita pilihan gamenya ada PUBG, ada PUBG New State War, ada Genshin Impact, dan ada sosial media. Dan itu adalah game yang saya akan uji dan sosial medianya. Oke, mari kita coba. Untuk pertama adalah game yang Genshin Impact dulu. Sebelum kita memainkan Genshin Impact, iPhone 7 ini memiliki spesifikasi antaranya adalah memiliki chipset A10 Fusion 16 nanometer, quad-core 23.4 GHz, dan RAM yang kita miliki adalah iPhone 7 ini memiliki RAM 2 GB dan internalnya 128 GB. Let's go. Kita lihat grafik yang kita dapat tempuh. Kita uji dulu dengan grafik yang paling tinggi. Coba apakah terdapat patah. Oh, ini sudah yang tertinggi guys. Oke, mari kita langsung mainkan saja. Apakah terjadi frame drop atau semacamnya saat kita memainkan? Wah, ada sedikit patah-patah walaupun tidak dalam pertarungan. Oke, untuk layar sendiri ini, untuk layar 4,7 inch ya, ini terlalu sempit menurut saya, kurang enak untuk bermain game terutama Genshin Impact seperti ini nih, seperti ngadet-ngadet guys. Ini kita setting dengan grafik yang paling tinggi ya. Ya, untuk kalian mungkin jangan dipaksakan untuk grafik yang paling tinggi, mungkin yang terendah atau yang sedang, yang tinggi tapi ini udah lumayan enak nih, tapi kurang enak kan ibaratnya ada frame drop kayak patah-patah seperti ini. Mungkin ya, waduh, frame drop ya guys nih. Oke,
kita lanjut game selanjutnya. Oke, selanjutnya saya menguji dengan game PUBG New State. Grafis apa yang kita dapatkan untuk bermain ini? Oke, kita ke grafisnya kita tertinggi, coba yang tinggi ini. Oke, terapkan, tapi kalau kita terapkan untuk kualitas grafisnya tinggi, jadi ini FPS nya tuh bisa tinggi. Coba kalau untuk sangat tinggi kita hanya bisa menerapkan ringan, coba medium nggak bisa, berarti hanya untuk ringan saja. Oke, kita coba tinggi saja ya guys, tinggi, dan FPS nya juga tinggi. Oke, ya mari kita mainkan PUBG New State. Apakah lancar? Untuk permainan PUBG State ini belum ditemukan yang frame drop kita seperti ini, masih lancar saja. Oke, mari kita turun. Oke, mari kita lanjut ke pertempurannya. Dan untuk bermain mobilnya apakah nge-lag atau tidak, saksikan seterusnya. Game PUBG State nih, wah ada frame drop guys, wah ada kurang nyaman ini. Tapi mungkin Anda kalau pengen nyaman ya di settingnya jangan yang tinggi-tinggi. Ini karena saya untuk sebagai reviewer mengetes kemampuan dari chipset A10 Fusion-nya apakah masih mampu ya, karena ini dari tahun 2022 dan HP ini launching udah sekitar mau menyentuh 6 tahun nih Mbak. Jadi kesimpulannya untuk permainan PUBG New State ini menurut saya kekecilan ya iPhone 7 ini, karena memiliki bentang layar 4,7 inch, jadi kurang nyaman untuk menyentuh-nyentuh, apalagi untuk tangan saya yang cukup besar ya, jadi mungkin menyesuaikan saja ya untuk Anda. Mungkin lebih minat prefer ke HP kecil yang ringkas, ini mungkin untuk sosial media atau sebagainya ini masih cukup worth it lah ibaratnya. Tapi untuk bermain game juga bisa. Jadi kalau untuk main game hayu, untuk main sosial media hayu lah pokoknya. Oke, kita ke game selanjutnya adalah PUBG Mobile. Grafik apa yang kita bisa dapatkan pada iPhone 7 ini? Untuk grafik sendiri kita masuk ke pengaturan dan kita masuk ke grafis. Oke, grafisnya apakah sampai Ultra HD? Oke, tidak bisa. HDR bisa sih, belum bisa, dan bisa sampai adalah frekuensi bingkai gambarnya adalah tinggi, dan grafisnya kita bisa mencapai dengan grafis SDR. Oke, mari kita uji game PUBG Mobile di lancar guys untuk bermain PUBG Mobile di sini. Kita bisa join circle. Wah, susah guys, susah ngekliknya karena apa-nya kecilan, jadi kurang nyaman ini. Dan nyalain HP juga sih, kalau mungkin kalau Anda terbiasa juga bisa bermain PUBG Mobile ini. Jadi Oke, berikut ini adalah konsumsi daya baterai iPhone 7 yang kita dapatkan adalah kesehatan baterainya adalah servisnya adalah sebesar 75%, masih layak lah. Tapi kita harus ganti lah ibaratnya karena udah servis, karena itu dapat mengurangi performa dari iPhone 7 yang kita dapatkan. Oke, ini seperti ini adalah konsumsi daya baterainya, level baterainya seperti ini. Waktu nyala 1 jam 57 menit, dan Genshin Impact 23 menit, Instagram 39 menit, PUBG New State 24 menit. Oke, selanjutnya yang lainnya PUBG Mobile dengan waktu 1 menit saja, dan pengguna baterainya adalah Genshin Impact 40%. Wow, ini boros sekali untuk Genshin Impact. PUBG New State 15%. PUBG Mobile nggak ada guys, karena kita hanya bermain dengan tadi yang arena itu mungkin nggak tampil. Oke, berikut itu adalah konsumsi daya baterai iPhone 7. Apakah worth it atau irit menurut kalian untuk penggunaan sehari-hari iPhone 7 ini? Kita dapat mengecasnya dalam waktu 1 hari bisa sampai 3 kali guys, walaupun itu kita jarang memainkannya. Untuk jarang memainkannya seperti bermainan Instagram dan game itu baterainya akan cukup boros ya. Mungkin ini karena baterainya yang masih servis ya. Mungkin kalau baterai health-nya masih bagus yang sekitar 100%, mungkin itu adalah waktu dayanya mungkin bisa lebih jauh lagi. Oke, berikut itu adalah hasil saya dari review iPhone 7. Menurut Anda iPhone 7 ini masih worth it atau tidak? Ya, thanks for watching, sudah menonton video saya sampai sini, and see you next time. Dan tulis saja di komentar rekomendasi apa saja lagi
yang akan saya review berikutnya. iPhone 7 2022. Apakah masih worth it? And see you, goodbye and stay.